Karena bahwa sesungguhnya sifat hasud itu memakan kebaikan. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab wal ushba. Bagaikan api yang memakan kayu bakar, bagaikan api yang memakan rumput-rumput yang kering, yang tinggal adalah api. Begitulah ibadah kita yang disertai dengan sikap sombong, dengan sikap iri dengki, dengan sikap marah, dengan sikap ujub dan lain sebagainya. Ibadah tetap diterima oleh Allah, tapi sayang balasan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga maka dalam hal ibadah, suatu ibadah mesti bagi kita ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, baru sempurna dalam hal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, kita ambil contoh sembahyang, salat. Dalam salat harus ada 3 ilmu. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bermacam-macam bentuk keadaan dunia ini. Allah ciptakan itu semua. Tentu ada faedah-faedah terkhusus buat kita manusia. Tinggal kita bisa ataupun tidak, itu tergantung pada diri kita. Allah ciptakan laut yang begitu luas. Allah tetapkan dalam laut itu ikan. Allah tetapkan dalam laut itu karang. Untuk apa? Sebagai rahmat bagi manusia itu sendiri. Allah ciptakan gunung yang begitu tinggi. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah tetapkan batu-batu yang begitu besar. Untuk apa? Sebagai rahmat bagi sekalian alam. Untuk kita mencapai rahmat tersebut, ketika kita melihat laut, untuk mencapai, baru kita merasa begitu nikmatnya laut, ketika kita bisa melihat dan mengambil manfaat daripada laut tersebut. Bagaimana cara kita mengambil manfaat? Tentu hal yang pertama yang harus kita pikirkan, bagaimana cara untuk kita mengambil manfaat dari tersebut. Dan hal itu jalannya tidak lain hanyalah dengan ilmu. Apapun yang kita kerjakan hari ini, baik ataupun buruk, semua punya ilmu. Bila yang baik kita kerjakan, tentu disertai dengan ilmu yang baik. Dan pula yang buruk kita kerjakan, tentu kita pakai ilmu-ilmu yang buruk. Semua itu ada pondasinya, semua itu ada amalan dan ilmunya. Sehingga bila suatu perkara tidak disertai dengan ilmu, maka perkara tersebut tidak berfungsi, baik itu di dunia ataupun esok di hari kiamat. Kalau istilah kita, kalau kita buat bangku, tidak mengerti kita akan bentuk bangku, cara buat bangku tidak mengerti, tentu hal yang terjadi adalah bukan jadi bangku, akan tetapi yang kita buat bisa jadi meja dalam pandangan orang lain. Memang dalam pandangan kita itu bangku, tapi dalam pandangan orang lain itu meja. Kenapa? Karena kita tidak mengerti ilmu buat bangku. Kalau begitu, dalam hal apapun mesti bagi kita memiliki ilmu. Maka Al-Imam Ruslan berkata, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap apapun yang kita kerjakan tidak disertai dengan ilmu, maka pekerjaan tersebut tidak ada hasilnya. Pekerjaan tersebut tidak akan diterima oleh orang lain. Pekerjaan tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain tersebut. Kenapa? Sebab kita melaksanakan suatu perkara tidak disertai dengan ilmu. Maka dengan ilmu kita akan menjadi mudah. Dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita semua akan merasa bahwa diri kita mudah dalam hidup dunia ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kemudahan dunia ini,
mesti dia mencari ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin hidup di dunia, hidup di akhirat itu mudah, masuk surga, mesti dia dengan harus ada ilmu tentang akhirat, yaitu sembahyang. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan apapun yang kita kerjakan, baik itu mengharap mudah dalam dunia ataupun mudah di akhirat, maka puncanya adalah berilmu. Maka ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam kita melaksanakan apapun. Maka dalam hal ibadah, suatu ibadah mesti bagi kita ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, baru sempurna dalam hal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, kita ambil contoh sembahyang, salat. Dalam salat harus ada 3 ilmu. Yang pertama harus ada tauhid, yang kedua ada fikih, dan yang ketiga ada tasawuf. Ketiga ilmu ini saling keterkaitan dalam satu ibadah. Yang pertama tauhid. Di mana tauhid, kedudukan tauhid dalam sembahyang? Yang pertama, ketika kita sembahyang, kemana arah yang akan kita arahkan sembahyang tersebut? Tentu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam sembahyang harus ada fikih. Dalam artinya harus mengerti kita tentang syarat wudu, rukun wudu, membatalkan wudu. Harus mengerti kita syarat sembahyang, harus mengerti kita hal-hal yang membatalkan sembahyang, dan harus mengerti kita apa saja yang menjadi rukun sembahyang. Ini harus kita perhatikan. Setelah 2 ini ada, diikat kedua ini dengan tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah membersihkan hati, menanamkan rasa ikhlas untuk melaksanakan untuk lillahi ta'ala. Sikap tasawuf inilah yang kadang-kadang kurang kita amalkan. 2 ini sering kita amalkan dalam ibadah. Kita ketika sembahyang, kita arahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Ketika kita sembahyang, kita tanamkan rukun sembahyang, syarat sembahyang, kemudian hal-hal yang membatalkan sembahyang kita jaga. Tapi kadang-kadang selesai kita sembahyang, amalan ini hangus. Kenapa? Karena kita tidak menggabungkan tasawuf dalam ibadah tersebut. Kenapa hilang? Karena penyakit-penyakit hati yang kita tanamkan dalam hati kita. Sikap sombong, merasa kita lebih baik, merasa kita lebih hebat karena ibadah kita, itu akan membuat diri kita sengsara, akan membuat diri kita dan ibadah kita melebur dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal hasad, kata Rasul. Fa innal hasada ya'kulul hasanah. Jauhkan olehmu akan sifat hasud, iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Fa innal hasana ya'kulul hasad. Karena bahwa sesungguhnya sifat hasud itu memakan kebaikan. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab wal 'ushba. Bagaikan api yang memakan kayu bakar, bagaikan api yang memakan rumput-rumput yang kering, yang tinggal adalah abu. Begitulah ibadah kita yang disertai dengan sikap sombong, dengan sikap iri dengki, dengan sikap marah, dengan sikap ujub dan lain sebagainya. Ibadah tetap diterima oleh Allah, tapi sayang balasan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang berpuasa dan lain sebagainya. Ingat bahwa setiap dalam satu ibadah mesti bagi kita ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Barang siapa yang menghilangkan salah satu daripada 3 ilmu ini, dalam artian dia tidak memakai ilmu ini dalam satu amalan, tentu amalan itu tidak disempurna, tidak akan sempurna dalam pandangan Allah. Bahkan kadang-kadang amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita kadang-kadang meninggalkan hukum syariat, yaitu hukum fikih.
Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga saja Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita ilmu, menanamkan sikap kepercayaan kita terhadap ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik pada diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang Allah ingin memasukkan orang tersebut dalam surga Allah, maka Allah dekatkan mereka dengan agama. Allah dekatkan mereka dengan orang-orang alim. Allah dekatkan mereka dengan dakwah-dakwah. Barang siapa yang Allah ingin memasukkan orang tersebut dalam surga Allah, Allah buka jalan bagi dia untuk beriman kepada Allah. Andaikan dia kafir, Allah buka hatinya untuk mu'allaf, untuk masuk dalam Islam. Andaikan dia orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Man arada Allahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang berencana oleh Allah akan kebaikan terhadap seseorang, barang siapa yang merencana oleh Allah akan memasukkan orang tersebut dalam surga Allah, yufaqihu fid din, maka Allah pahamkan dia masalah agama. Moga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap agama. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita ahli daripada ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini saja nasihat singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkan hati kami dalam iman kepadamu ya Allah sampai esok kami menghadapmu. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.